ini terkait dengan alokasi belanja ya, alokasi belanja negara di sektor infrastruktur, kesehatan, dan juga pendidikan. Apakah akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan, Pak Fitra? Kalau dari sisi apa yang sudah dianggarkan dalam nota keuangan kemarin kan memang sebenarnya sudah cukup jelas gitu ya bahwa spending itu sudah teralokasikan dengan baik gitu kan. Nah, tetapi kalau ada alokasi di atas pola belanja yang kemarin sudah ditentukan dan mana ruangnya itu terbuka ya selepas nanti dilantik menteri-menterinya bisa terbuka ruang APBN perubahan. Nah, apalagi ketika kita melihat juga IKN ya, itu kan IKN-nya masih dalam pot anggaran formalitas saja. Bisa jadi itu bisa membengkak lagi ya, tergantung juga dengan kebutuhan. Kemarin kan kalau tidak salah ada 143 miliar. 143 miliar ini hanya pot anggaran. Formalitas bahwa anggarannya ini kemudian dikembangkan lebih lanjut lagi. Nah, potensi-potensi spending yang membengkak di tahun depan itu ya tentu harus bisa diantisipasi ya karena apa? Karena ketika kita kemudian melakukan pembiayaan atas spending tersebut ya ongkosnya kan tentunya cukup mahal ya terlepas juga ditambah lagi dengan tadi risiko refinancing tadi yang sebenarnya sangat sangat wajar saja tetapi itu tentu harus bisa diantisipasi. Nah, apa yang saya sampaikan tadi adalah salah satu cara untuk mengurai risiko tersebut adalah dengan cara ya spendingnya tidak apa-apa tetap bisa dilakukan ekspansi karena memang kita butuh juga untuk kemudian memacu pertumbuhan ekonomi di atas 6%. Tetapi di sisi yang lain, ya optimalisasi dari sektor penerimaan itu juga harus perlu digesa ya salah satunya melalui tax reform. Nah, tax reform yang saya dengar ya melalui upaya misalnya pembentukan Badan Penerimaan Negara. Nah, ini merupakan salah satu langkah strategis yang menurut saya cukup baik. Tetapi itu kan perlu waktu ya. Nah, yang bisa dilakukan dalam waktu singkat apa? Ya salah satunya adalah optimalisasi penerimaan negara, tax ratio dengan cara untuk mencari lagi ya potensi-potensi penerimaan negara dari sektor-sektor yang selama ini banyak sekali mengemplang pajak. Nah, itu bisa saja untuk kemudian meningkatkan tax ratio kita. Karena 0,5% saja peningkatan dari tax ratio itu bisa sekitar 100 sampai 120 triliun terhadap penerimaan negara gitu kan. Artinya apa? Mengurangi kebutuhan kita untuk melakukan pembiayaan yang masif dan kemudian mengurangi ongkos atau resiko dari pembiayaan tersebut, begitu Mbak Baik, Sinta. artinya solusinya adalah meningkatkan penerimaan negara begitu ya, Pak Fitra. Betul. Lalu terkait dengan pengaruh bagaimana kepercayaan investor dan juga rating kredit di Indonesia jika ternyata nanti pemerintah begitu ya tersendat untuk melakukan pembayaran utang ini atau gagal untuk melakukan pembayaran utang yang angkanya tidak sedikit ya, ini 800 triliun rupiah. Bagaimana menurut Anda? Ya, saya rasa risiko itu cukup minimal ya, Mbak Sinta ya. Kalau kita lihat pemerintah ini kan melalui Dirjen Pengelolaan Utang dan Dirjen Resiko itu selalu mampu untuk mengantisipasi dan apalagi kalau kita bicara mengenai utang pemerintah tadi obligasi SBN itu selalu bisa dibayar. Yang masalahnya adalah ongkosnya saja gitu kan yang mungkin bertambah besar. Adapun mungkin ya yang bisa menjadi alarm buat kita terkait dengan pandangan investor asing terhadap kita adalah apa yang disampaikan oleh Fitch dan Moody beberapa waktu yang lalu bahwa ya ekspansi fiskal yang terlalu berlebihan itu akan bisa mempengaruhi rating kita gitu ya karena memang ada potensi bond issuance yang lebih besar dan pada akhirnya itu mendepress bond market dan pada akhirnya ya rating kita bisa jadi itu bisa terkoreksi. Tapi saya rasa untuk sampai ke sana ya apa namanya masih jauh ya, masih dalam konteks yang sampai sekarang ini masih cukup terkelola dengan baik ya. Tapi ya itu dijadikan semacam bentuk kewaspadaan saja, heads up bahwa ada alarm dari lembaga rating dan bahwa ada alarm dari sisi risiko fiskal ke depan dari sisi ongkos pembiayaan tersebut. Baik, lalu sebagai sebuah solusi begitu ya, dengan adanya utang jatuh tempo sebesar ini, apakah pemerintah memang perlu merilis begitu ya surat utang negara baru untuk bisa menambal pembayaran utang? Menurut Anda sendiri kalau secara perhitungan nih seperti apa? Iya pastinya, karena dengan bond yield yang 7,1% itu artinya adalah refleksi bahwa tahun depan ada bond issuance ya untuk kemudian melakukan entah itu refinancing atau hal-hal yang terkait dengan ekspansi fiskal gitu kan itu sebenarnya risiko yang menurut saya ya sudah lumayan terukur meskipun ya tentunya ya dari sisi beban pembiayaan meningkat begitu ya. Nah, ini yang sebenarnya kalau menurut saya sih suatu hal yang apa ya tidak terelakkan ya karena pandemi kemarin kan kalau tanpa adanya
sumbangan ya dari pemerintah dalam konteks spending yang di atas defisit yang amanatkan oleh undang-undang itu ya mungkin kita tidak akan pulih secepat ini begitu kan, dan itu adalah risiko yang harus ditanggung juga di tahun 2025. Meskipun ya di tahun 2024 ini sebenarnya bond issuance itu sudah relatif dibuat lebih minimal dengan cara memanfaatkan saldo anggaran tahun lalu, tahun 2023, di mana defisit kita kan rendah sekali di tahun itu. Kita gunakan untuk tahun ini untuk kemudian meminimalisir bond issuance. Dan saya rasa porsi untuk penggunaan saldo anggaran itu masih tersedia di tahun depan dengan antara 100 sampai 150 triliun lagi, atau bahkan bisa sampai 200 triliun, karena saldo anggarannya sekitar 450 triliun. Itu masih bisa digunakan tahun depan tanpa harus apa namanya mengisu bonds. Tetapi biar bagaimanapun itu hal yang juga tidak terelakkan juga, karena apa? Karena ada risiko spending kita yang membesar, atau risiko penerimaan kita yang mengecil, dan juga ada risiko refinancing, dan sehingga potensi bond issuance tahun depan ya masih cukup besar gitu, Mbak Sinta. Kembali membahas mengenai risiko ya, jika ternyata nanti pemerintah begitu ya menerbitkan surat utang negara untuk menerbitkan atau artinya untuk bisa menutupi pembayaran utang, risiko apa yang mungkin akan dihadapi oleh pemerintah jika ternyata nanti terlalu banyak mengeluarkan surat utang negara? Ya, kalau terlalu banyak, tentu yang langsung ya dilihat adalah ya yield-nya pasti akan meningkat begitu kan. Nah, itu berarti kita bicara mengenai risiko atau ongkos pembiayaan yang kemungkinan besar, bahkan lebih besar dibandingkan dengan yang ditargetkan melalui APBN nota keuangan kemarin yang untuk tahun 2025. Dan kalau sudah seperti itu, kalau sudah sangat signifikan, maka bisa juga mempengaruhi rating kita di mata para pemeringkat internasional gitu ya. Nah, ini kemudian harus dikomunikasikan dengan baik ya oleh pemerintah, bagaimana rencananya seperti apa, harus jelas juga dan transparan, sehingga kemudian lembaga rating tersebut itu masih bisa tetap percaya, dan kemudian aliran portofolio bisa tetap positif, dan juga begitu juga dengan foreign direct investment yang juga bisa tetap positif, karena postur fiskal kita masih dianggap sehat begitu kan. Dan yang paling penting adalah komunikasinya. Baik, jika pemerintah harus mengeluarkan surat utang negara dalam jumlah yang cukup besar begitu ya untuk bisa menyelesaikan hutang tepat waktu begitu ya sesuai dengan jatuh tempo begitu, apa potensi yang kemungkinan terjadi terhadap pertukaran nilai tukar rupiah? Ya pastinya nilai tukar rupiah kita akan apa namanya tertekan gitu ya, kalau kita berkaca pada apa yang terjadi misalnya 3 bulan ke belakang, terutama di bulan April dan Mei ya, ketika waktu itu banyak juga investor luar yang terpengaruh oleh pandangan dari pemeringkat internasional terkait dengan kondisi kesehatan fiskal kita di tahun 2025, itu kan kemudian banyak memicu capital outflow gitu kan. Dan ketika capital outflow itu memuncak, maka apa yang kita alami kemarin itu sempat ada tekanan dari nilai tukar rupiah kita, bahkan bisa sampai 16.400 kemarin ya. Untungnya sekarang selepas dari Pak Tomeji Wandono itu menjadi Wamenkeu, kita sudah punya semacam referensi yang otoritatif terkait dengan rencana fiskal kita di tahun depan, sehingga market bisa relatif lebih tenang, dan investor, terutama investor asing, bisa juga relatif lebih tenang. Apalagi ditambah dengan adanya sentimen positif dari The Fed yang kondisinya mulai dovish, dan sudah hampir pasti ini memotong suku bunga di bulan September, itu juga turut mempengaruhi rupiah kita menjadi lebih positif. Tapi tentunya risiko itu masih tetap ada di tahun depan kalau memang komunikasinya itu tidak berjalan dengan baik. Ada risiko capital reversal yang pada akhirnya juga akan menekan rupiah.